Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kelompok 4. Di sini kami menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang dibimbing oleh Bapak DRS Bambang Rudianto MPD dalam PJJ Metodologi Pembelajaran Angkatan ke-7 tahun 2021. Di sini saya dibantu oleh rekan-rekan saya, yaitu saya sendiri, Bu Desa, dan teman saya, Bu Cici, Pak Saifullah, Bu Nirma Nasir, dan Bu Sinta. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Bapak Haji Motoha, SPD MSI, pembimbing materi PJJ Metodologi Pembelajaran, Bapak DRS Bambang Rudianto MPD, Panitia PJJ Metodologi Pembelajaran Angkatan ke-7. Berikut pemaparan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Toha, SPD MSI sebagai Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Bambang Rudianto MPD sebagai pembimbing materi PJJ Metodologi Pembelajaran Angkatan ke-7. Terima kasih kepada seluruh panitia PJJ Angkatan ke-7, singkatnya peserta PJJ dan teman-teman kelompok 4 yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan disampaikan oleh yang pertama, landasan hukum dan pengertian RPP yang akan disampaikan oleh Ibu Nirma, isi RPP yang akan disampaikan oleh Ibu Desak, konten pelaksanaan RPP yang akan disampaikan oleh Ibu Sinta, dan penutup yang akan disampaikan oleh Ibu Cici. Kepada teman-teman, dengan hormat dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah landasan hukum penyusunan RPP. Dalam ini kita melihat peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Untuk itu menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan kesatuan pasal 24 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu menetapkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Mengingat yang pertama itu kita bisa lihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, serta tatanan kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005. Yang keempat adalah Keputusan Presiden Nomor 187 Tahun 2004 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2007. Selanjutnya adalah pengertian dari RPP. Sebelum kita mengenal hakikat RPP menurut para ahli, kita semua sudah mengetahui bahwa RPP itu merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang menjadi pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP sendiri dibuat oleh seorang guru untuk membantu dalam mengajar supaya selesai dengan kompetensi dasar standar kompetensi. Selanjutnya adalah hakikat RPP menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2003 tentang standar proses, yaitu rencana pengertian RPP yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan ataupun lebih
Kemudian RPP berkembang dari silabus untuk lebih mengarahkan kegiatan pembelajaran seperti peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar. Selanjutnya, menurut Permendikbud 81A tahun 2013 lampiran tentang implementasi kurikulum pedoman umum pembelajaran, yang pertama dalam pembelajaran merunut standar proses merupakan perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan dalam penyusunan suatu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang merupakan sebuah rencana pembelajaran yang dikembangkan dengan rinci dari materi pokok atau tema tertentu mengacu pada silabus. Lalu menurut hakikat RPP menurut ahli yang ketiga, yaitu panduan teknis penyusunan RPP di sekolah dasar, yaitu RPP merupakan sebuah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk suatu pertemuan atau lebih. Sedangkan RPP dikembangkan dengan rincian dari materi pokok ataupun tema tertentu yang mengacu pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Perkenalkan, nama saya Desa Amadi Juniani dari instansi Kementerian Agama Kota Denpasar, Satker, yaitu dari SD Negeri 5 Penatih. Di sini saya akan membuat rencana, yaitu resume rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering disingkat dengan RPP dengan pembimbing Bapak DRS Bambang Yulianto MPD pada PJJ Metodologi Pembelajaran Angkatan ke-7 tahun 2021. Dan di sini saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Bapak Haji Montoha, SPD MSI, Kepala Seksi Pendidikan Agama Hindu, Kementerian Agama Kota Denpasar, Madi Purnamawati SE MPDH, PLT Kepala Sekolah SD Negeri 5 Penatih, Ibu Demadi Budiati, SPD MPIS, Pembimbing materi PJJ Metodologi Pembelajaran, Bapak DRS Bambang Yulianto MPD, Panitia PJJ Metodologi Pembelajaran Angkatan ke-7. Adapun landasan hukum dalam pembuatan RPP yaitu Permendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP agar efisien, efektif dan berorientasi kepada siswa. Kenapa disederhanakan? Yaitu untuk efisien, efektif dan berorientasi pada siswa, guru tidak lagi terbebani dengan administrasi yang banyak dan dapat menyita waktu. Adapun unsur dari perencanaan pembelajaran yang pertama yaitu apa kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa, yaitu capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran. Yang kedua, bagaimana cara mencapainya, yaitu dengan melakukan kegiatan pembelajaran. Bagaimana cara mengetahui pencapaiannya, yaitu melalui penilaian atau evaluasi. Jadi, ketiga unsur perencanaan pembelajaran ini menggunakan pendekatan TIPEC. Pengertian RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. RPP merupakan kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Adapun alur pengembangan RPP yaitu dari SKL, KI dan KD, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP daring. Untuk identitas sekolah, jadi satuan pendidikannya adalah MTS Negeri Kota Kupang, mata pelajarannya PKN, kelas 7 semester 2 dengan materi pokok makna kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Kompetensi dasar 1.5 menanggapi pendapat secara jujur tentang arti pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. 2.5 menghargai pendapat tentang arti pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat.
3.5 menganalisis bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Dan untuk keterampilannya 4.5 menunjukkan bentuk-bentuk kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Untuk indikator pencapaian kompetensi, IPK penunjangnya menguraikan manfaat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat, memahami pentingnya kerjasama dalam masyarakat, dan menguraikan berbagai bentuk kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan IPK kuncinya adalah menganalisis macam-macam kerjasama dalam berbagai ruang di masyarakat. Untuk keterampilan, yaitu berperilaku tanggung jawab dalam bekerja sama di berbagai bidang kehidupan masyarakat, dan memaparkan hasil diskusi kelompok di depan kelas mengenai berbagai bentuk kerjasama di masyarakat, serta contoh-contohnya. Adapun tujuan pembelajaran, yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning dengan pendekatan saintifik dan TIPEC, maka menuntun peserta didik untuk mengamati permasalahan, menuliskan penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Dan peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan masalah secara kontekstual selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, dan bisa berperilaku kerjasama dan bertanggung jawab dalam masyarakat dengan rasa percaya diri serta cinta tanah air dan rasa syukur. Ya, adapun model pembelajarannya adalah discovery learning, pendekatannya saintifik dan TIPEC, metodenya adalah sinkronos dan asinkronos. Sedangkan tekniknya kita nanti menggunakan Mentimeter. Media, alat dan bahan pembelajaran, menggunakan laptop atau handphone. Terus medianya adalah e-learning dan juga menggunakan video-video pembelajaran. Kemudian sumber belajarnya adalah buku PKN kelas 7. Kita masuk pada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Guru membuka pembelajaran dengan Zoom meeting, menyampaikan salam dan berdoa bersama serta mengecek kehadiran siswa. Selanjutnya, guru menyampaikan motivasi kepada siswa agar lebih semangat lagi dalam belajar, menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dan juga guru kemudian menyampaikan garis besar cakupan materi serta langkah pembelajarannya. Kita masuk pada kegiatan inti. Yang pertama, stimulasi atau pemberian rangsangan. Guru mengelompokkan peserta didik menjadi beberapa kelompok dengan anggotanya terdiri dari 5 atau 6 siswa. Guru memberikan gambaran tentang pentingnya memahami konsep kerjasama dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan quiz Mentimeter. Kemudian yang kedua, fase 2, mengidentifikasi masalah. Di sini siswa diminta untuk membaca dan mengamati bahan ajar, ya, berupa materi, PDF atau gambar yang sudah di-download dalam e-learning. Kemudian yang kedua, fase ketiga, yaitu pengumpulan data. Guru menerima dan menjawab pertanyaan siswa dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami dengan mengakses LMS terkait materi yang dibahas. Kemudian fase 4, pengolahan data. Diawali dengan guru tadi membuka pemahaman tentang kerjasama melalui video pembelajaran. Kemudian siswa bertukar pikiran atau bahan referensi untuk menemukan pemecahan masalah yang diberikan baik melalui sumber internal maupun eksternal dengan belajar berkelompok dalam mengumpulkan dan saling menukar informasi. Kemudian masuk di fase 5, verification atau pembuktian. Guru meminta tiap kelompok untuk mengerjakan tugas mengenai pemahaman materi
ya, dan kemudian tugas itu dikerjakan didasarkan pada lembar kerja yang sudah dibagikan. Selama siswa bekerja dalam kelompok, guru memperhatikan dan mendorong semua siswa untuk terlibat aktif dalam diskusi. Kemudian yang terakhir kita masuk pada fase 6 atau menarik kesimpulan. Salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya melalui share screen, sementara kelompok lain menanggapi dan menyempurnakan apa yang dipresentasikan. Kemudian guru mengarahkan pada semua siswa pada kesimpulan mengenai bentuk-bentuk kerjasama di berbagai bidang dalam masyarakat. Terus selanjutnya guru memberikan beberapa soal terkait dengan bentuk kerjasama melalui tanya jawab. Siswa dan guru menyelesaikan soal yang telah diberikan dengan menggunakan strategi yang tepat. Yang ketiga, kegiatan penutup. Di sini guru meminta siswa menyimpulkan tentang bentuk-bentuk kerjasama. Kemudian guru memberikan tugas mandiri berupa resume atau jurnal pembelajaran tentang materi hari ini berupa video dengan durasi 5-7 menit dan nanti dikumpulkan melalui e-learning. Kemudian guru juga memberikan arahan kepada siswa tentang materi pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya adalah penilaian hasil pembelajaran. Teknik penilaiannya adalah pengamatan dan tes tertulis. Sedangkan prosedur penilaiannya ada 3 aspek yang dinilai. Yang pertama sikap, jadi terlibat aktif, siswa terlibat aktif dalam pembelajaran konsep bentuk-bentuk kerjasama. Kemudian siswa mampu bekerja sama dalam kegiatan kelompok, juga toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif. Untuk aspek pengetahuannya, menjelaskan kembali bentuk-bentuk kerjasama di berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat, dan ranah keterampilannya yaitu terampil menunjukkan bentuk-bentuk kerjasama dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Untuk pendekatan TIPEK menggunakan e-learning madrasah. Berikut kuis yang telah diunggah guru dalam e-learning madrasah. Kuis ini nantinya dikerjakan oleh siswa pada e-learning madrasah masing-masing siswa. Melalui e-learning madrasah, guru dapat menerapkan pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Guru dapat mengunggah bahan ajar, bahan tayang, serta melakukan video conference pada siswa. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.